Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Cilikit, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN 1 Cilikit. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat, berkat rizki, berkat kesehatan yang kita terima sampai hari ini, serta sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah, mohon izin di sini saya berdiri bukan bermaksud menggurui, tapi ingin berbagi pengalaman ilmu yang didapat dari program guru penggerak, terutama di modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Saya bertugas di sini untuk menyampaikan seperti apa budaya positif di sekolah kepada rekan-rekan dan pimpinan agar nantinya bisa dilaksanakan ke depannya. Seperti apa budaya positif di sekolah tersebut. Nah, kegiatan hari ini yaitu aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif dari Suhendar CGP Angkatan 9 SDN 1 Cilikit Kabupaten Lebak. Salam bahagia dan salam untuk kita semua dari Bapak Ki Hajar Dewantara, karena kami di guru penggerak ini memiliki berpandangan gitu ya. Diarahkan pandangan kami sebagai pendidik itu seperti Ki Hajar Dewantara. Pandangan beliau yang luas, yang jauh ke depan, memikirkan pendidikan bangsa Indonesia. Padahal pada waktu itu beliau masih berposisi di zaman penjajahan. Namun pandangan-pandangan beliau terkait pendidikan, filosofis pendidikan beliau itu sampai hari ini masih bisa diterapkan, masih sejalan dengan kondisi pendidikan pada hari ini, bahwa anak sesuai dengan kodratnya kita harus menuntun dan lain sebagainya. Nah, pada modul ini Bapak Ibu yang dipelajari adalah paradigma perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, segitiga restitusi, posisi kontrol restitusi, motivasi perilaku manusia, dan keyakinan kelas. Gitu. Nah, ini adalah yang kami pelajari di modul 1.4 tentang budaya positif. Apakah makna dari budaya positif? Apa contoh penerapan budaya positif yang telah kita terapkan? Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi arahnya semua pembelajaran di guru penggerak ini adalah ke profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, ini adalah teori stimulus dan teori kontrol pada paradigma perubahan. Nah, bisakah kita mengontrol seseorang?
pada teori stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kalau menurut teori kontrol, seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kalau ke anak kita, kalau menurut teori stimulus respon, kita itu ingin mengubah anak sesuai dengan keinginan kita gitu. Nah, kalau menurut teori kontrol, seharusnya kita yang seharusnya memahami pandangan siswa tersebut gitu. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kalau menurut teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Gitu. Anak itu ada tujuannya melakukan segala bentuk kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, menurut teori kontrol, hanya diri saya sendiri yang bisa mengontrol diri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Kalau menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan pada saat bujukan gagal. Seharusnya kalau pada teori kontrol, kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian pada teori stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Kalau pada teori kontrol, model berpikir menang dan menang. Itu. Ini masih tentang paradigma baru. Nah, selanjutnya, apa makna dari disiplin? Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sesungguhnya berbeda, karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru salah satu alternatif hukuman itu adalah salah satu alternatif terakhir. Kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi kan kalau sekarang kita masih berpikir bahwa untuk mendisiplinkan siswa, mendisiplinkan murid itu harus dengan hukuman. Karena hukuman memberikan efek jera, atau dengan hadiah atau reward. Tadi menurut teori stimulus kontrol. Sebenarnya baik hukuman maupun reward atau hadiah itu dua-duanya adalah berdampak negatif bagi siswa. Itu karena tidak menimbulkan tanggung jawab. Itu malah memberikan efek traumatik. Artinya ketika dia tidak mendapatkan hadiah, dia akan kecewa gitu. Kita biasanya memberikan hadiah untuk mendisiplinkan anak, yang paling tertib dapat hadiah. Ternyata yang paling tertib kita tidak kasih hadiah kan untuk selanjutnya. Nah, itu memberikan kekecewaan. Nah, itulah dampak negatif dari hukuman tadi, dan hukuman dan pemberian hadiah tadi. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Ini adalah teori motivasi perilaku manusia. Di sini motivasi eksternal. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya? Dari luar kan? Apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya? Berarti kan ada sebuah dorongan dari luar untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang saya akan dapatkan apabila saya melakukannya? Motivasinya dari luar. Hadiah, apa yang saya dapatkan, apa yang saya peroleh, itu motivasinya masih dari luar. Untuk menghargai diri sendiri dan menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini adalah motivasi dari dalam diri sendiri, motivasi dari dalam diri siswa. Kalau untuk siswa, ini tujuan dari disiplin positif.
Nah, ini adalah lingkup budaya positif. Nah, budaya positif itu artinya keseluruhan bentuk kehidupan di sekolah harus mencerminkan budaya positif, dan yang paling titik rendahnya atau paling titik ujungnya adalah di peraturan kelas atau tata tertib kelas. Harus seperti apa dibuatnya, nanti pada slide selanjutnya kita jelaskan. Nah, yang selanjutnya adalah tadi sudah paradigma, kemudian tadi disiplin positif. Nah, yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Keyakinan itu dibangun dari dalam diri sendiri. Jadi kalau peraturan itu didorong untuk dipatuhi, gitu kan, kayak tata tertib, peraturan dan lain sebagainya kan itu kan dibuat untuk dipatuhi. Nah, kalau keyakinan itu diciptakan dari dalam diri siswa. Saya senang berada di kelas yang bersih. Saya senang menjadi siswa yang tertib. Jadi diambil dari dalam diri siswa, bukan dari luar, bukan atas dorongan. Gitu. Nah, itu adalah sebuah keyakinan. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai roda 2, motor roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Nah, tadi adalah ini adalah maksudnya pertanyaan ini pertanyaan yang ditunjukkan untuk menimbulkan sebuah keyakinan kelas. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang sudah dibuat di kelas 4. Nah, jadi ditanyakan ke dalam diri siswa, mengapa saya harus menjadi anak yang tertib? Mengapa saya harus membuang sampah ke tempat sampah? Nah, dijawab jawabannya adalah dari dalam diri siswa sendiri, bahwa saya ingin memiliki kelas yang bersih, saya ingin menjadi siswa yang tertib, saya akan membantu siswa yang dibully oleh temannya, saya tidak akan melakukan bullying. Nah, itu keyakinan kelas itu tadi dimulai dari pertanyaan, muncul jawabannya dari siswa. Nah, ketika sudah dari siswa itu buat sebentuk ini, seperti ini dokumentasinya, agar siswa merasakan atau mengingat juga apa yang sudah dia yakini, hal yang baik itu. Ini adalah yang dibuat oleh siswa kelas 4 tadi. Selanjutnya, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi dalam bentuk positif itu artinya begini, kita sebagai guru harus menghindari kata-kata tidak, kata-kata jangan, menghindari kalimat-kalimat negatif, agar apa? Agar tadi tidak menciptakan traumatik itu kepada siswa. Gitu. Jadi kalimatnya itu dibuat dalam bentuk kesadaran. Gitu.
Jadi tidak membuang sampah sembarangan, tidak mengganggu teman. Gitu. Jadi kata tidak itu kan itu udah berupa negatif. Nah itu sekarang kita rubah menjadi kalimat yang lebih positif. Kalau bisa kalimatnya berasal dari dalam diri siswa. Jadi siswa sendiri yang menyadarinya. Jangan ribut, berarti tidak boleh kata-kata. Jadi lebih baik ketika siswa ribut kita katakan mana siswa yang senang kelasnya damai, mana siswa yang senang kelasnya tertib. Mereka akan angkat tangan gitu, akan menyadari. Jadi jangan ribut, mereka tumbuh kesadaran. Beda hal dengan kita bilang jangan ribut. Nah, kalau ketika jangan ribut itu nanti ada teori lagi selanjutnya bahwa siswa itu atau manusia itu ingin memiliki sebuah kebebasan gitu. Ketika ada larangan dari orang lain, karena manusia itu ingin memiliki sebuah kebebasan, maka dia akan menentang larangan itu. Gitu. Makanya harus dibuatkan dari dalam diri siswa tersendiri. Ini adalah contoh peraturan dan keyakinan kelas. Dilarang mengganggu orang lain, berubah menjadi menghormati orang lain dan diri sendiri. Ada lagi contoh yang lebih rinci. Ini yang tadi maksud dari yang tadi harus kenapa kita tidak lagi menggunakan kata-kata tidak. Nah tadi ini manusia itu dalam dirinya menurut penelitian itu bahwa ada cinta kasih, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah ini adalah manusia, gambaran apa yang ada di dalam diri manusia. Gitu. Nah, tadi ketika kita berikan dia bentuk perintah, maka dari sisi kebebasan dia sebagai manusia dia akan menolak. Gitu. Beda halnya ketika kita sadarkan, maka dia akan menerima. Masukin, harusnya di sini ada nih dari Bu, lupa tadi kemasukin. Oke, kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia aja ya Bu ya. Tadi maaf, slide-nya ada yang lupa kemasukin Bu, harusnya tadi lebih rinci lagi setelah ini. Nah ini, kita lanjut dulu ke sini. Nah ini tadi berbicara tentang kebutuhan dasar manusia yang masih berkaitan dengan tadi keyakinan kelas itu. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Agus dan beberapa anak yang telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukannya? Nah, tadi bahwa setiap tindakan ini ada alasannya. Dalam proses penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan bertahan hidup. Apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, kebutuhannya adalah cinta kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Apabila jawaban Agus dia merasa hebat karena temannya menjadi takut dan menuruti keinginannya, kebutuhan si Agus adalah penguasaan atau pengakuan atas kemampuannya.
Apabila jawaban Agus karena dia telah merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawakan bekal yang sama, kebutuhannya adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Apabila jawaban Agus adalah karena ia iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, maka kebutuhannya adalah kesenangan. Ini adalah contoh yang ada di dalam kelas atas tadi, teori kebutuhan itu, kebutuhan manusia, kebebasan, cinta, penguasaan, kemudian dan kesenangan. Jadi setiap siswa melakukan tindakan maupun baik hal positif maupun hal negatif, pasti itu ada alasannya. Alasan itu dari tadi yang disebutkan kebutuhan dasar manusia, gitu, bahwa manusia memiliki kebutuhan kebebasan, kesenangan, cinta dan penguasaan. Nah, selanjutnya adalah tadi kita beranjak tadi sudah disebut positif, perubahan, keyakinan kelas. Nah, yang selanjutnya yang saya pelajari juga Bapak Ibu, 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru bisa memposisikan 5 posisi kontrol. Mungkin salah satunya ada yang selalu kita terapkan dan ada yang belum kita terapkan. Apa saja posisi kontrol tersebut? Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, keempat pemantau, kelima manajer. Mana yang terbaik? Itu kembali ke kebutuhan itu sendiri ketika kita menghadapi siswa, gitu. Penghukum, guru berbuat menghardik dan menunjuk atau menyakiti atau menyindir, membuat merasa bersalah. Di sini yang guru yang berbuat berceramah mengatakan, ibu kecewa kamu sudah misalkan berbohong sama ibu kecewa kamu sudah memukul temanmu, akhirnya siswa merasa bersalah. Nah, itu posisi kontrol kita sebagai guru untuk membuat siswa merasa bersalah. Sebagai teman, kita mengajak ngobrol dia, mendengarkan dia sebagai teman, gitu. Kemudian sebagai pemantau kita memperhatikan dia. Kemudian sebagai manajer, nah ini yang disarankan sebagai manajer, kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang alasan-alasan apa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh siswa. Di sini banyak contoh yang dari kelima posisi kontrol. Misalkan di sini sebagai pembuat merasa bersalah lagi, dan nah ini dampak bagi muridnya ketika kita memposisikan posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, ini dampak bagi muridnya adalah merasa rendah diri. Artinya dia merasa bahwa saya sudah benar-benar bersalah, gitu. Akhirnya apa? Yang hilang adalah tanggung jawabnya. Dia tidak bisa menemukan solusi dari permasalahan yang ia lakukan, gitu. Kalau kita sebagai memposisikan diri sebagai pembuat merasa bersalah kepada siswa. Kemudian kita misalkan sebagai pemantau itu artinya begini, dampak terhadap siswa. Sekolah itu punya peraturan, siswa tidak melanggar peraturan itu. Nah, kalau kita memposisikan diri sebagai pemantau, maka kepada siswa kan kita memberikan sebuah konsekuensi, ya. Ketika siswa datang ke sekolah tidak memakai sepatu,
Maka sebagai pemantau, sebagai hanya menjalankan aturan sekolah, mungkin kita bisa menyuruh siswa balik lagi ke rumah mengambil sepatu. Beda hal dengan sebagai manajer. Kalau sebagai manajer, seharusnya kita tanya dulu, kenapa dia ke sekolah tidak memakai sepatu? Apa alasannya? Oh, ternyata dia bangunnya telat. Kemudian dia cari-cari sepatunya tidak ketemu. Dia lihat jam, ternyata sudah mau jam 7. Kalau dia mencari sepatu terlebih dahulu, dia akan terlambat. Maka dia buru-buru pergi ke sekolah. Ternyata alasan siswa adalah baik. Dia tidak ingin terlambat ke sekolah, makanya dia tidak memakai sepatu. Kalau kita memposisikan diri sebagai pemantau saja, hanya menjalankan tugas atau aturan yang ada di sekolah, mungkin kita menyuruhnya pulang tanpa mengetahui alasannya. Tapi kalau kita sebagai manajer, mungkin di sana akan timbul empati kita dan akan tahu alasan siswa gitu. Nah, kemudian kita juga harus memunculkan tanggung jawab siswa. Kita tanya selanjutnya, apa yang harus kamu lakukan kalau sekarang kamu tidak memakai sepatu? punya. Solusi apa yang bisa kamu berikan? Nah, jadi solusi dari permasalahannya adalah siswa sendiri yang memberikan gitu. Itu adalah posisi sebagai manajer dari 5 posisi kontrol. Kita tinggal memilih apakah kita harus sebagai manajer saja? Tidak juga ya, karena ini nanti harus disesuaikan dengan kondisi dan situasinya. Kan mungkin di kelas 1, 2, 3 berbeda dengan kelas 4, 5, 6. Kalau kelas 1, 2, 3 kita sebagai manajer, kita tanya, kita cari tahu alasannya, kita suruh buat dia tanggung jawab, mungkin belum muncul rasa tanggung jawabnya kan Bu ya. Iya. Karena berbeda. Nah, makanya kelima prosesi kontrol ini kita bisa lakukan pada situasi tertentu gitu. Tapi yang paling baik adalah sebagai manajer. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Penghukum. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau kita sebagai penghukum, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Nah, itu sebagai penghukum. Kalau kita sebagai pembuat rasa bersalah, berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu, ibu kecewa sama kamu. Kalau kita sebagai teman, ayolah yang tertib, buat ibu bangga. Kali ini tidak apa-apa salah. Kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Kalau sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, ini pada contoh siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ini adalah contoh posisi kontrol guru gitu. Nah, biasanya kita di mana? Nah, ini tergantung tadi situasi dan kondisinya. Gitu. Nah, yang paling baik gitu diarahkannya adalah untuk sebagai posisi kontrol dan sebagai manajer. Kita cari tahu kesalahannya dan bagaimana solusinya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita beranjak ke materi selanjutnya adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, tadi kembali ke pembelajaran sebelumnya adalah